Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lubang 3, Ibu Lili Endartati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Lubang 3 serta Bapak PPSD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, hari ini kita diberi kesehatan dalam rangka melaksanakan aksi nyata acara diseminasi budaya literasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nadir selaku CGP Angkatan 9. Agenda hari ini adalah pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Lubang 3. Sambutan yang kedua oleh pemateri dari Bapak Ahmad Nadim SPD. Acara selanjutnya penutup, tanya jawab dan refleksi, dan diakhiri doa. Untuk meningkat acara, marilah kita awali dengan pembukaan bismillah supaya acara ini lebih kelancaran. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala SDN Lubang 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, tak lupa salawat serta salam kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif literasi melalui classroom library atau perpustakaan kelas yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Nazim SPD Angkatan CGP Angkatan 9. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai tugas dari guru penggerak
untuk mengimplementasikan budaya positif di SDN Lembang 3 yang nantinya akan membawa positif bagi kita semua untuk peserta didik kita, semua warga SDN Lembang 3 tanpa terkecuali, sehingga akan membawa kemajuan yang makin pesat. Jadi mari kita bersama-sama lebih mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang dari Bapak Ahmad Nazim. Mari kita bersama-sama nanti bisa kita laksanakan. Ya, untuk itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Lembang 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nazim, CGP Angkatan 9. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lembang 3, Ibu Rida Endartati, serta rekan-rekan guru, Bapak Ibu SDN Lembang 3 yang saya hormati. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil nyata yang akan saya diseminasikan sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan ini lancar, sukses, dan bisa memberikan hasil positif kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, saya mewakili SDN Lembang di sini sebagai guru penggerak dan tujuannya nanti bisa mengibaskan semua SDN yang ada di Kecamatan Lembang. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai kita speaking aja dulu ya Bu ya. Jadi biar rileks. Oke. Bisa Bapak Ibu berdiri semuanya? Mohon izin ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bu. Disetarkan Bu speakingnya. Chicken dance. Iya, kita rileks sebentar aja biar nggak terlalu tegang. Gitu. Monggo Bapak Ibu semuanya tangan bisa. Oke, kita gerak semuanya. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangatnya. Baik, tadi SBG sedikit biar rileks sampai keringat semua. Oke, jadi hari ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata yang ada di SDN Lembang 3. Semoga nanti kedepannya semua guru di sini bisa melakukan aksi nyata dan bisa mengunggahnya di PMM, dan terbukti sudah saya dapatkan sertifikat dari Merdeka Mengajar. Alhamdulillah baru divalidasi dan sudah turun sertifikatnya. Baik, ini profil saya Bapak Ibu Guru, karena saya sudah hampir 3 tahun di sini, jadi sudah banyak mengenal saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya diberikan kesempatan di sini untuk mengembangkan kompetensi saya di SDN Lembang 3. Intinya untuk memajukan SDN Lembang 3 biar lebih maju. Next. Jadi hari ini yang akan saya angkat di SDN Lembang 3 sebagai tugas guru penggerak Bapak Ibu. Jadi saya membuat prakarsa perubahan yaitu tentang budaya literasi. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab sedikit aja, sama ada umpan balik. Oke. Ini juga ada hubungan kemarin saya dengan kepala sekolah, dengan Ibu Lili, jadi perwakilan Kecamatan Lumbang sama beberapa sekolah tentang penguatan transformasi literasi yang memang di Kecamatan Lumbang sendiri banyak rapot pendidikan yang merah, termasuk SDN kita. Oke, nanti saya lihatkan hasil rapot pendidikannya. Juga bisa sebenarnya diunduh sama Bapak Ibu sekalian, sudah ada semua di sana. Yang hasilnya itu dari 2 tahun terakhir 2021 sampai 2022 itu merah semua. Literasi merah, numerasi merah, kemudian karakter juga merah. Yang hijau cuma 1, lingkungan belajar. Jadi itu buat PR kita sama-sama. Mari untuk warga SDN Lembang 3, tidak hanya guru, murid, orang tua kita libatkan semua. Tetap perannya ada di guru, ada di kita masing-masing. Next Bu. Oke, kita lanjut guys. Pembukaan, kegiatan inti, tanya jawab, dan penutup. Oke, ini sudah lanjut. Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan untuk hari ini yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan semua warga sekolah mampu menerapkan pembiasaan literasi sebagai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian literasi sudah biasa mungkin ya didengarkan sama Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa kok masih banyak anak-anak yang malas membaca? Oke. Ternyata literasi itu tidak hanya membaca saja Bapak Ibu. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Yang kedua, mewujudkan budaya positif literasi dengan menciptakan karakter murid yang lebih mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, jadi setidaknya yang jadi patokan adalah profil pelajar Pancasila. Terakhir, sebagai referensi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat baca melalui budaya positif literasi dengan menggunakan budaya classroom library. Mungkin aneh ya Bapak Ibu, saya buat classroom library ini sebenarnya sama dengan pojok baca, taman baca, kemudian pojok literasi. Tapi saya buat sedikit biar lebih keren. Sebenarnya ini perpustakaan kelas Bapak Ibu. Nah, karena kita SDN Lembang tidak punya perpustakaan, akhirnya mau tidak mau bagaimana anak ada media untuk membaca. Jadi ada waktu membaca atau literasi yang kita pakai itu perpustakaan kelas. Ini diharapkan semua kelas 1 sampai kelas 6 harus ada perpustakaan kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi boleh pojok baca, boleh pojok literasi, taman baca. Jadi ada medianya 5 menit, 10 menit sebelum pembelajaran dilakukan literasi. Jadi anak-anak, tapi bacaannya, bukunya itu buku cerita ya Bapak Ibu, bukan buku pelajaran. Nah, nanti semoga aja setelah BMT kemarin kita mendapatkan bantuan buku pendidikan untuk meningkatkan rapor pendidikan kita. Next Bu. Oke, kesempatan kelas untuk hari ini sebelum materi yang saya sampaikan, yang pertama menyimak dengan baik, kedua mengangkat tangan jika mau bertanya, raise hand, menghargai jika ada yang menyampaikan pendapat, terakhir berpartisipasi aktif dalam kegiatan dari awal sampai akhir.
Ibu. Oke, kegiatan intinya next. Oke, sebelum masuk ke latar belakang, ini hasil pendidikan guru penggerak modul 1.4 yang sudah saya laksanakan. Jadi ada konsep budaya positif. Jadi setiap sekolah itu pasti ada budayanya Bapak Ibu. Oke, mungkin karena saya baru di sini seperti perayaan desa ya. Apa Pak? Perayaan selamatan desa biasanya itu diadakan 1 tahun sekali ya Bu. 1 tahun sekali. Biasanya anak-anak memperingatinya membawa nasi tumpeng, kue ya Bu ya. Nah, jadi itu termasuk budaya positif. Nah, disiplin itu sendiri apa? Itu termasuk budaya positif Bapak Ibu. Jadi yang saya angkat ini adalah literasi tentang disiplin. Mungkin sederhana bagi Bapak Ibu sekalian, tapi untuk mempraktekkan di kelas kita itu kadang susah. Apalagi karakter anak yang memang maaf agak keras, tanpa bantuan wali murid, orang tua. Jadi yang penting itu sekarang memang disiplin moral tingkah laku sama anaknya. Jadi apa itu disiplin? Jadi perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya untuk mengontrol diri. Kemudian ada teori motivasi. Jadi ini untuk murid. Biasanya murid itu ada motivasi belajar. Ada 3 hal ini. Biasanya menghindari hukuman. Murid-murid ini takut biasanya kalau di kelas itu biar tidak kena hukuman. Jadi bukan dari diri sendiri karena mau belajar. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan. Nah, jadi ini sebenarnya dilarang Bapak Ibu. Jadi anak-anak dilarang untuk tidak diberi imbalan ketika dia bisa menjawab atau mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nanti akan jadi kebiasaan, dan ketika tidak ada imbalan dari reward penghargaan dari Bapak Ibu guru, murid itu akan malas, motivasinya pasti turun. Nah, jadi diharapkan kita pilih yang poin nomor 3, menghargai diri sendiri. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Jadi disiplin dari diri sendiri, tidak usah murid, kita sendiri aja kita kadang susah ya untuk menyiplinkan diri, kadang masih telat masuk, termasuk saya juga. Jadi sebagai contoh lah teladan, ketika gurunya itu datang pagi, pasti muridnya akan meniru. Sebaliknya ketika Bapak Ibu guru tidak terlambat, pasti muridnya juga akan bertanya, nah, lo Bapak Ibu gurunya kan telat, apa-apa wis aku telat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita menghargai diri sendiri, kita motivasi. Jadi guru tidak hanya mengajar, mendidik, tapi memotivasi murid biar bisa disiplin. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu bertahan hidup, survive ya dalam bahasa Inggrisnya, kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi 5 dasar ini harus dipenuhi oleh murid. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita sendiri aja kita butuh bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi murid. Kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi kita harus punya penguasaan diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang aktif sama anak-anak kita. Kasih sayang. Ketika ada murid yang memang kurang kasih sayang, mohon maaf, mungkin ada murid yang inklusi, yang berkebutuhan khusus, kita pinginnya anak itu diperhatikan dengan khusus. Nah, tapi imbasnya ke murid lain, Bapak Ibu. Kalau kita fokus sama anak yang inklusi, yang berkebutuhan khusus ABK, yang lain akan dibiarkan. Nah, padahal di SD itu tidak ada guru khusus inklusif, tidak ada. Ya, jadi harusnya sih sekolah di SDLB. Tapi sekarang sudah peraturan barunya, SD negeri tanpa SDLB harus menerima semua murid tentang fisik atau apapun itu. Jadi kita terima Bapak Ibu. Nah, kemudian kesenangan. Kira-kira kesenangannya murid ini apa? Jadi kita identifikasi murid-muridnya, minat bakatnya apa. Mungkin yang suka kodekan, kita kasih fasilitas terbana ya. Jadi biar bisa kodekan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin sering cometan, bisa mungkin dijadikan MC. Nah, biar bisa ngomong di depan, bisa jadi pemimpin. Selanjutnya, kebebasan. Ternyata anak juga pengen kebebasan Bapak Ibu.
Tapi kita kadang susah ya mengatur anak-anak biar ngikutin kita apa aturan kita. Padahal kita harus berhamba sama murid, bukan murid yang berhamba sama kita. Jadi yang saya pelajari tentang Ki Hajar Dewantoro, jadi pendidik itu harus berhamba sama murid. Jadi kita harus memberikan fasilitas sama murid, bukan mau keinginannya kita. Kamu harus ini, itu sudah dilarang Bapak Ibu. Karena namanya merdeka belajar. Oke, Oke, sambil menunggu adzan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lanjut nih. Tadi sudah nyampe 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya ada nilai kebajikan dengan adanya konsep budaya positif. Yang pertama, empati. Jadi saling menghargai, toleransi, tidak adanya perundungan, pembulian. Walaupun banyak terjadi realitanya sekarang, Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak SD sekarang viral perundungan. Memang hal sepele, mengolok-olok, menjelekkan, sudah biasa. Tapi sebagai pendidik di sekolah kita sudah maksimal, ternyata sampai rumah orang tuanya juga tidak peduli. Nah ini juga jadi PR untuk kita semua. Mungkin kita juga punya anak. Selanjutnya mandiri. Diharapkan anaknya tidak disuapin saja Bapak Ibu. Jadi harus mandiri sendiri. Jadi kita tidak boleh sudah mengajar, maaf ya Bapak Ibu ya, karena mau sudah memakai profesional, memakai pembelajaran yang berpihak pada guru. Kalau zaman dulu mungkin ayo anak-anak ini, nah itu sudah dilarang sekarang Bapak Ibu. Jadi sekarang hanya menyediakan atau memfasilitasi. Jadi guru itu hanya fasilitator sama motivator. Tidak boleh anak-anak ini harus gini, harus ini, harus ini. Sekarang sudah merdeka belajar Bapak Ibu, dan itu sudah diterapkan oleh beberapa sekolah yang sudah berkembang. Karena kita juga masih baru IKM-nya, kurikulum merdeka, ya diharapkan kita pelan-pelan, tidak bisa merubah mindset-nya semua. Karena sudah terbiasa ya mengajar yang tradisional, profesional, terus yang butuh buku. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran itu dia harus pakai buku. Kita memberikan musik aja itu sudah pembelajaran. Kita sediakan, mungkin anak-anak suka nih menyanyi, tapi tetap ada pembelajarannya Bapak Ibu, tidak harus setiap hari nyanyi, malah nggak belajar malah. Jadi kita tidak terpaku sama buku. Makanya buku sekarang ini yang digunakan untuk kurikulum merdeka sudah ada di PMM semua. Ada di platform Merdeka Mengajar, tinggal ngunduh dan bisa menjadikan sumber. Sumbernya bisa YouTube, bisa TikTok, bisa yang lainnya. Itu sudah jadi media atau sumber informasi untuk murid. Selanjutnya gotong royong, saling menghargai dan tanggung jawab. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang harusnya nanti dipupuk untuk anak-anak kita yang ada di sekolah. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu ini yang penting untuk kita semua. Ini posisi kontrol tentang kita sebagai guru. Melakukan literasi, Bisa bisa membaca waktu di perpustakaan kelas. Kira-kira kenapa? Akhirnya tadi tidak membaca waktu kegiatan literasi. Kira-kira menurut usia tindakan itu betul atau salah? Salah, baik. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya termasuk Pak Guru, usia juga. Masih ingat tidak keyakinan kelasnya kita apa? Masih ingat, kira-kira apa yuk? Tanggung jawab ketika tidak melakukan literasi apa yang harus dilakukan dengan kelasnya? Oke, berarti tugasnya usia nanti harus membersihkan
merapikan perpustakaan kelas sama merapikan buku. Oke. Berarti masih ingat dengan keyakinan kelasnya ya? Kira-kira sudah sesuai atau tidak? Sudah ya. Baik. Pak Guru akan apresiasi keyakinannya Usia kedepannya harus berbuat apa Usia? Membaca ketika waktu literasi dan janji tidak boleh apa? Oke, baik Pak Guru, terima kasih. Tentang restitusi, jadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita pakai di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama, penghukum. Banyak sekali masih Bapak Ibu guru menggunakan posisi menghukum. Jadi misalkan anak terlambat nih, kita hukum, ayo lari lapangan. Kalau ada hubungannya dengan pembelajaran, misalkan guru olahraga, itu masih masuk akal, nggak apa-apa, karena berhubungan dengan fisik. Tapi kalau guru kelas nggak ada hubungannya, itu dilarang Bapak Ibu. Kita tidak boleh memakai penghukum. Contoh, tidak mengerjakan PR, kita taruh di luar, suruh mengerjakan, itu sudah nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang saya pelajari di pendidikan guru bergerak. Kita kasih restitusi ternyata. Nah itu nanti yang ada di bawah. Kemudian penghukum merasa bersalah. Nah jadi anak ini dibuat bukan dimaki-maki ya, dikasih tahu. Ayo, kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Nah dengan nada keras, dengan apalagi pakai fisik ya, nggak boleh mukul, nggak boleh, yang ada di depan harus dihukum, lari-lari, kemudian buka sepatu juga nggak boleh sebenarnya Bu. Jadi seolah-olah kita ini harus benar-benar memperhatikan kepedulian siswa. Oke. Tapi bagaimana tentang murid yang memang sudah tidak bisa diatur? Nah ini yang susah Bu. Sedangkan kita misalkan anak nih yang hiperaktif, nggak bisa diatur, suka usil, suka bully. Nah ini kan harus sudah ada tindakan lain. Jadi kita panggil orang tuanya. Mungkin beberapa kali sudah kejadian di sini ya, sampai mau berhenti sekolah ya. Sebenarnya bukan masalahnya tidak hanya di sekolah di kelas, bisa jadi di rumahnya. Dan itu yang disalahkan bukan siapa, adalah orang tuanya. Oke? Jadi ketika ada orang tuanya bertengkar, kemudian anak-anak yang suka maki-maki itu dibiarkan. Nah itu jadi salah satu pemicu anak itu kenapa tidak punya perilaku yang baik atau sikap yang baik. Selanjutnya teman. Nah ini yang sering terjadi juga di sekolah. Jadi antara guru sama murid karena terlalu akrab, akhirnya murid itu menganggap kita teman. Oke, menganggap teman, bukan sebagai guru. Misalnya kadang akrab, kemudian tidak menghargai antara guru sama murid. Kemudian pemantau, ini selaku guru biasanya monitoring Bapak Ibu, memantau, mengawasi saja, dibiarkan, tidak diberi apa-apa. Jadi hanya dilihat saja wes, ya wes, itu wes nampung wes, terserah wes. Jadi kita hanya mengawasi saja, tidak ada tindakan yang lebih ini. Oke. Selanjutnya manajer. Nah ini yang terakhir, itu manajer diharapkan semuanya Bapak Ibu sebagai guru pendidik harus bisa mengambil posisi kontrol manajer. Manajer itu apa Pak? Jadi manajer itu bisa mengatur semua masalah murid yang ada di kelas. Misalkan yang bermasalah, jadi kita panggil, nanti larinya itu ke restitusi Bapak Ibu ya. Jadi ini ada segitiga restitusi. Nah, jadi apa saja 3 poinnya? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Nah, untuk manajer ini ketika ada anak bermasalah, misalnya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidur di kelas, nah kita panggil ketika waktu istirahat, jangan ketika ada murid lain melihat. Jadi seolah-olah itu murid merasa bersalah, tapi dengan diberikan tindakan yang baik, namanya restitusi Bapak Ibu. Bukan dikasih hukuman, bukan dikasih konsekuensi. Jadi itu dilarang. Beda ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Jadi diharapkan restitusi ini bisa menstabilkan identitas murid, bisa menyadari kesalahannya,
kemudian menanyakan masalahnya kenapa. Mungkin saja di rumahnya tidak pernah belajar, kemudian sering lihat YouTube dan lain-lain, tidak dipedulikan sama orang tuanya, dan akhirnya imbasnya ke kelas. Bapak Ibu. Terakhir menanyakan keyakinan. Jadi setiap kelas ini Bapak Ibu biasanya ada peraturan kelas ya. Nah biasanya ada kan, dilarang membuli misalkan, kemudian harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah itu kesepakatan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi setiap kelas harus ada itu semuanya. Nah jadi ketika melanggar murid, kita tanyakan, ayo keyakinan kelasnya kita apa? Kamu harus menyadari kesalahannya, kamu harus bertanggung jawab, dan biasanya anak itu akan sadar tentang kesalahannya Bapak Ibu. Dan akhirnya kita ketemu dengan hasil budaya positif yang saya angkat. Jadi latar belakang saya tentang budaya positif itu pembiasaan atau habituasi literasi melalui classroom library. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa classroom library ini adalah perpustakaan kelas, perpustakaan mini, perpustakaan kecil. Dengan kelas itu sediakan buku-buku cerita ya, karena kita memang tidak punya perpustakaan. Anak-anak sebelum pembelajaran 5 menit, 10 menit adakan literasi. Suruh ambil buku sendiri, yang penting buku cerita, jangan buku pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi diambil, silakan 5 menit suruh baca. Setelah selesai ceritakan. Nanti anak satu persatu, tidak usah ditunjuk. Jadi anak-anak dibiarkan, ayo siapa yang berani maju ke depan, ceritakan apa yang tadi sudah dibaca. Nah bagaimana dengan kelas rendah yang belum bisa membaca? Nah ini juga ya jadi kendala. Nah untuk yang kelas 1, bukunya diharapkan jangan buku bacaan, tapi buku yang bergambar, lebih banyak gambarnya daripada bacaannya. Nah jadi anak secara gak langsung lihat gambarnya sudah ngerti. Oh saya melihat ada 2 kelinci Bapak Ibu. Nah gitu ya. Tapi yang jadi setiap jenjang, setiap kelas, setiap fase itu kelas 4, kelas 5 ini nggak sama bukunya sudah dengan kelas 1, 2, 3. Nah biasanya buku yang kelas 1, kelas 2 harus lebih banyak gambarnya daripada banyak bacaannya. Oke. Lanjut Bu. Nah definisi literasi itu sendiri apa Bapak Ibu? Jadi tidak hanya membaca. Jadi mindset kita tolong dihilangkan tentang literasi itu tentang membaca. Mungkin ada dulu ya, karena kita sudah ada transformasi. Literasi itu bisa menulis Bapak Ibu, bisa menyanyi, bisa berhitung, kemudian bisa bercerita, menyimak. Ini juga literasi Bapak Ibu. Jenengan lihat hasil paparan saya di sini juga literasi. Secara nggak langsung jenengan akan baca, walaupun kadang ada yang nggak menyimak. Nanti baru ketika kita disampaikan itu juga termasuk literasi. Monggo lanjut Bu. Baik, ini kompetensi literasi apa saja kita sebagai guru yang harus bisa kita jadikan pedoman. Jadi harus mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis, bercerita, dan melakukan riset di belakang kelas. Dan nanti harusnya jadikan PDK ya Bapak Ibu, harusnya kita harus sudah bisa membuat penilaian di dalam kelas. Apa saja masalah-masalah atau problem yang ada di kelas kita buat PDK-nya. Lanjut, guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Nah, jadi sebagai guru, dulu kan ada kata pepatah, guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi itu sudah lepas Bapak Ibu. Nah, kita pakai hasil pepatah lain itu bahwa guru adalah seorang petani. Nah, kok bisa Bapak Ibu? Nah, jadi kalau petani itu biar menghasilkan padi yang bagus harus bagaimana kira-kira? Menyediakan bibit. Berarti dipupuk ya. Oke. Nah, berarti petani ini ketika dia menyediakan bibit, dipupuk biar besar, biar bagus. Nah, sama jadi petani, kita memupuk murid-murid ini biar jadi murid yang berkarakter, berperilaku baik. Nah, makanya disebutkan bahwa pepatah sekarang itu guru sebagai petani.
Oke, lanjut Bu. Nah, ini dia harapannya sih classroom pribadinya seperti ini Bapak Ibu, cantik. Ya. Kelas 6 ini sebenarnya sudah bagus, sudah banyak poster. Ini juga jadi literasi Bapak Ibu. Poster-poster yang ditempel tentang hasilnya. Ya maaf ya Bapak Ibu, daripada kelas saya berantakan kelas 5. Ini sudah sangat indah. Anak-anak pasti kerasa, pasti akan pingin di kelas saja. Apalagi disediakan buku, disediakan fasilitas, pasti senang kok. Nah, bayangkan kalau kelas kita berantakan, tatarannya jelek, kemudian kocar-kacir, pasti anak nggak akan betah di kelas Bapak Ibu. Itu jadi hal kecil saja. Berarti kita sudah bisa menguasai kelas, kondisinya seperti apa. Nah, jadi harapannya nanti ke depan, Pak ini kan butuh biaya. Nah, nanti kita kembalikan lagi sama Bapak Bendahara di sini ada. Nanti ke depannya cara mengimplementasikannya bagaimana. Buat perpustakaan kecil-kecil wis dibuatkan, anak-anak dibuat secara langsung anak-anak buat P5 ini. Buatkan keterampilan. Nah, ini kan termasuk bunga-bunganya Bu ya. Nah, ini kan sudah jadi proyek. Nah, jadi produk. Oke, lanjut Bu. Oke, tujuan dari budaya positif literasi kelas baik tujuannya yaitu menciptakan disiplin positif dengan tertib membaca, menulis, bercerita dan berhitung. Coba please bayangkan Bapak Ibu, ketika tiap hari sebelum pembelajaran 5 menit saja anak-anak diberikan kesempatan untuk membaca. Yes. Suatu saat ketika kita tidak ada, maaf misalkan kita rapat, ketika ada guru lain masuk, dengan sendirinya anak itu tanpa disuruh pasti akan melakukan itu karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang sering-sering rapat mungkin saya, Pak Arif, Pak Sambil atau keluar yang ada kegiatan, nanti kebiasaan misalkan gak usah jauh-jauh berbaris di luar. Contoh muridnya Pak Sambil nih, awal IKM tahun lalu, jadi suruh baca Pancasila. Nah, itu sudah literasi Bapak Ibu. Secara nggak langsung, mungkin lainnya itu sederhana, nggak akan diikuti. Tapi bagi anak itu sangat istimewa, luar biasa. Ya, membaca Pancasila, kemudian berhitung, berbaris, kemudian duduk yang rapi, berdoa, mungkin kelas 1, kelas 2 sambil nyanyi, ice breaking ya Bu ya. Nah, itu anak-anak senang Bu. Ya, daripada ayo buku ini dikerjakan, itu sudah lampau ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggalkan hal yang seperti itu. Kita buat anak-anak cari metode baru, cari pembelajaran baru, cara-cara baru. Anak-anak dikasih kebebasan, bukan berarti kita disuruh ayo kita bebas belajar, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi diberi kebebasan, anak-anak itu difasilitasi, mungkin yang suka buat keterampilan, suka melukis, itu dikasih fasilitas. Oke. Lanjut, menerapkan kebiasaan di kelas sebelum pembelajaran, ini sudah ya. Kemudian menjadikan classroom pribadi sebagai taman belajar. Oke. Contoh ini pojok bacanya mungkin kurang dimaksimalkan ya. Nanti dikasih fasilitas buku bacaan anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelum pembelajaran. Ayo setelah berdoa biasanya ya, setelah berdoa SBG, habis itu diberi kesempatan. Ayo kegiatan literasi anak-anak 5 menit, 10 menit silakan ambil buku cerita bebas. Nah, bebas. Secara nggak langsung itu akan menstimulus merangsang anak-anak untuk membaca. Karena di rumah mereka nggak akan membaca buku. Saya yakin itu. Dia nggak akan membaca. Pasti yang dia pegang pertama adalah HP. Dan orang tua tidak peduli tentang itu. Sedangkan di sekolah hanya berapa jam sih di sekolah? Ya, saya sendiri juga mengalami ya awalnya kesulitan. Tapi tetap semuanya itu butuh proses Bapak Ibu, semuanya butuh proses, tidak langsung selesai. Nah ini hasil lini masa implementasi yang saya buat aksi nyatanya. Jadi yang pertama ini meminta dukungan pada semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, komite, guru, terutama wali murid. Nah jadi diharapkan wali murid juga berkontribusi mendukung lah. Jadi ketika ada kegiatan memajukan SDN Lumbang harus ada kontribusinya. Kemudian, nah ini menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas bersama dengan murid. Ini juga baru ya sebenarnya. Saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak itu beberapa pemikiran mindset
tentang implementasi kurikulum Merdeka itu saya terapkan, walaupun bagi anak itu masih baru, masih awal ya, tapi kebiasaan itu akan terus nanti ya. Selanjutnya, melakukan monitoring evaluasi refleksi bagi anak yang bermasalah. Jadi kemarin juga saya sudah buat video tentang segitiga restitusi yang dibantu sama Bu Sol sama Bu Sari tentang anak yang kemarin melakukan kesalahan di kelas. Selanjutnya, membuat program rencana tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat rancangan tindak lanjut. Kedepannya nih nanti awal tahun ajaran baru kah atau semester 2 kah, kita adakan perubahan sedikit-sedikit di kelas. Harapannya sih nggak usah mulu-mulu wis, anak-anak sudah literasi 5 menit 10 menit itu sudah paling tidak saya bisa mengimbaskan sama Bapak Ibu semua bahwa kegiatan literasi itu ternyata penting, oke? Ya, dan itu terjadi ketika ANBK. Ya, hasilnya ketika anak mengerjakan ANBK, maaf ya kemarin 2 hari terakhir literasi, anak itu pasti akan melihat pertanyaannya langsung, tidak membaca wacananya. Nah, ini yang jadi problem, Bapak Ibu ya. Harusnya si anak membaca dulu wacananya apa, baru ditanyakan pertanyaannya apa. Nah, tapi anak sekarang, mohon maaf, memang kurang minatnya membaca, dan akhirnya ketika menjawab pertanyaan tidak tahu akar permasalahannya apa, dan menjawabnya akhirnya bingung, dan hasilnya rapor pendidikan kita jelek, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa, itu jadi koreksi kita ke depannya. Semoga hasil ANBK tahun 2023 ini nanti di tahun 2024-2005 mendapatkan peningkatan, dan diharapkan peningkatan ini mendapatkan bos kinerja Bapak Ibu, oke, bisa mendapatkan untuk mutu pendidikan juga. Oke, next Bu. Oke, tolak ukur keberhasilan. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya Bu, bisa dibesarkan Bu keyakinan kelasnya, diklik aja keyakinan kelasnya, diklik. Oke, klik, bisa, kemudian dibesarkan. Nah, ini yang saya buat. Oke, contoh ya, itu bisa ditempel di kelas masing-masing, boleh ditaruh di pojok baca, boleh ditaruh di depan. Nah, ketika ada anak melanggar, itu contoh tertib membaca, tidak mengganggu temannya ketika melakukan literasi, kemudian saling menghargai dengan teman. Nah, jadi ini beberapa, jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas sendiri, disepakati sama murid-murid. Oke, jadi itu contohnya. Jadi siswa mampu menerapkan keyakinan kelas melalui pembiasaan literasi di kelas pribadi yang telah disepakati bersama, tanpa adanya paksaan. Lanjut Bu. Baik. Nah, setiap program itu pastinya butuh dukungan Bapak Ibu, baik itu secara material, fisik juga pastinya kita butuh dana Bapak Ibu ya, butuh budget. Tidak moro-moro kita langsung programnya harus gini, tapi tidak ada dananya, tidak mungkin akan terrealisasi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah harus mensupport, mendukung, rekan guru, komite, wali murid semuanya harus support. Lanjut, siswa sarana prasarana yang memadai, contohnya buku, Chromebook itu yang kita dapat bantuan dari Kemendikbud harusnya bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Selain kita buat pembelajaran, anak-anak paling tidak sudah bisa mengoperasikan Chromebook. Lanjut, lembar observasi. Jadi ketika sudah melaksanakan kelas library literasi, kita diberi lembar observasi. Kira-kira kalian setelah melakukan literasi itu menyenangkan atau tidak? Lembar observasinya nanti jangan kasihkan model kayak angket buat di kayak di Google Form gitu ya. Jadi diisi sama murid tentang hasil refleksinya. Lanjut Bu. Oke, ini rencana tindak lanjutnya. Yang pertama ada planning, pelaksanaan sama refleksi. Kemarin juga sudah buat pembentukan tim komunitas belajar. Jadi ini kita komunitas belajar Bu. Tidak harus KKG, tidak harus BGNI, tidak harus pramuka. Jadi kita termasuk komunitas belajar.
kepala sekolah, murid, dan lain-lain. Pelaksanaannya seperti apa? Misalkan wali murid mau dilibatkan, kita undang, kita sosialisasikan. Bu, ini murid-murid, anak-anak mau diadakan classroom library. Jadi butuh kontribusinya, misalkan sekalipun tidak bisa melakukan dengan, maaf ya, karena sekarang juga rentang tentang biaya atau dana meminta dari wali murid, setidaknya ada kontribusi lain mungkin. Nah, jadi anak-anak misalkan membawa bahan apa, kayak upload kah, atau kertas kah, atau karpet kah. Nah, jadi itu bisa diadakan untuk classroom library, perpustakaan di kelas. Terakhir, refleksinya melakukan monitoring dan evaluasi hasil yang sudah dijalankan. Kemudian meminta umpan balik sama bapak dan ibu guru serta wali murid tentang hasil yang sudah kita sepakati. Next, Bu. Nah, yang di atas sendiri atau boleh join my quizzes. Jadi saya sudah membuatkan 5 pertanyaan untuk refleksi hasil pembelajaran ini. Bisa ya? Ada yang sudah bisa connect? Belum ya? Oke, Bapak Ibu sambil menunggu, monggo bisa ditanyakan atau apa yang ada di unek-uneknya Bapak Ibu sekalian tentang program yang akan saya rencanakan ini. Semoga bisa terrealisasi dengan dukungan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian di sini. Monggo ditanyakan. Monggo. Nggih, Pak Arif. Manajer mau tanya sedikit tentang pertama tadi tentang teori motivasi. Yang saya garis bawahi dari teori motivasi tadi ada reward atau memberi hadiah. Sementara yang saya lakukan masih seperti itu. Ya. Kemudian apa bedanya memberi reward dengan yang kita lakukan pada waktu lomba? Kemudian masalah IKM. IKM ini yaitu kurikulum yang berpusat pada siswa. Kata Ki Hajar Dewantoro, kita menghambat pada siswa. Ya. Kemudian bagaimana kiat-kiat Bapak untuk melaksanakan paling tidak kita kan menghambat pada siswa, tapi kita punya garis-garis yang ada di ATP ya. Sementara ATP itu kita satuan pendidikan tidak boleh merubah. ATP itu kalau dulu kan silabus, itu kan berasal dari pemerintah. Bagaimana kiat-kiat kita untuk memenuhi CP dan TP-nya? Pertanyaan yang ketiga tentang apa itu? Literasi apa? Perpustakaan kelas. Apa istilah bahasa Inggris? Tentang classroom library. Apa yang akan dilakukan Bapak untuk menarik minat literasi anak? Sementara di mindset saya, khusus mindset saya sendiri, literasi itu masih lebih banyak pada membacanya. Sementara pada saat ini perpustakaan kita masih minim tentang buku-buku yang update. Ya. Kemudian kalau kita mau mengusulkan lewat bros, sementara buku-buku pendukung tidak diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Bapak Suari. Terima kasih atas apresiasinya, atas pertanyaannya. Baik, saya langsung menjawab ya Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan lain tentang hasil ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Arif. Monggo, Ibu Kepala Sekolah mungkin, atau teman rekan guru yang lain. Oke, kita lanjut aja ya dari pertanyaannya Pak Suarif. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, yang pertama saya respon dari pertanyaan Pak Arif tentang reward, ya, motivasi belajar, bahwa murid tidak boleh memberikan, guru tidak boleh memberikan imbalan atau reward atau penghargaan. Tapi
guru boleh memberikan apresiasi. Contoh nih, misalkan bisa menjawab, wow keren, tepuk tangan buat Sela. Nah, jadi bukan bentuk imbalan berupa barang. Nah, tapi yang ditanyakan itu yang di kelas ya Bapak Ibu ya, itu hal sepele. Nah, jadi kita tidak boleh misalkan memberi prank, boleh, tapi tidak boleh keseringan. Ketika murid itu ketergantungan, aku gak dikai permainannya sekarang Pak Guru. Nah, akhirnya jadi ketergantungan. Sewaktu-waktu monggo nggak apa-apa. Jadi buat anak itu biar senang. Nah, bagaimana dengan perlombaan? Ini beda lagi Pak. Nah, jadi mungkin yang perlombaan itu kan adanya kompetisi. Nah, memang diharuskan karena ada penghargaannya, boleh trofi, sertifikat, itu tidak masalah. Tapi ini yang di kelas pembelajaran. Jadi murid-murid itu diharapkan tidak boleh diberi imbalan. Jadi anak-anak biar bisa menghargai diri sendiri. Nah, ketika ketergantungan sama imbalan dari Bapak Ibu guru, nanti akan terus. Nah, jadi kita beri apresiasi aja. Wah keren, tepuk tangan. Nah, anak-anak pasti akan sadar juga. Ya, tapi ketika dikasih, mohon maaf, bisa apalagi dikasih uang, nah, ya. Jadi itu tanggapan saya tentang pertanyaan dari Pak Arif bahwa imbalan dari motivasi belajar anak itu harus diberi apresiasi. Oke. Kemudian yang kedua tentang IKM. Ini sebenarnya ada perubahan juga Bapak Ibu guru, Pak Arif terutama ya. Jadi boleh dimodifikasi sedikit, oke? Boleh disesuaikan dengan satuan pendidikan. Nah, kita nggak bisa selalu berpusat sama tentang hasil CP-nya, TP-nya, ATB-nya, terus sampai modul aja. Pun itu kita bisa modifikasi. Dan itu kemarin juga sudah kita lakukan ini ya, sosialisasi ya dengan Bu Indri, dengan pengawas, itu tidak masalah. Tapi tetap disesuaikan dengan, tidak melenceng lah Bapak Ibu ya, tidak melenceng, tapi tetap dilakukan disesuaikan dengan satuan pendidikan yang kita punya. Jadi itu untuk yang IKM. Dan terakhir tentang Classroom Library, tadi kiat-kiatnya ya. Oke, jadi harapannya sih anak-anak ini sederhana saja sih Pak Arif ya. Tidak usah sampai mewah pun medianya, tidak usah sampai semewah pun medianya. Cukup diberikan buku saja wis. Yang penting itu kegiatannya, bukan medianya sebenarnya sebagai pendukung. Tapi tetap ketika anak melihat media yang bagus, maaf ya, gambar nih, nggak usah jauh-jauh gambar. Kita lihat gambar poster yang bagus, anaknya pasti akan sadar. Nah, apalagi tentang media yang saya buat ini, mungkin bagi telinga Bapak Ibu Classroom Library ini aneh, tapi saya ambil contohnya ya, perpustakaan kelas mini atau perpustakaan kelas yang sederhana, boleh ditaruh di pojok kiri, pojok kanan, boleh di depan, sediakan buku di meja. Syukur-syukur bisa ada karpet biar anak-anak itu senang ya, lesehan, habis itu ambil buku 5 menit, 10 menit, setelah itu lakukan literasi gitu ya. Jadi itu mungkin respon atau jawaban dari saya, Pak Arif. Mungkin ada yang lain? Oke, biar lebih rileks, sudah masuk puisisnya? Belum ya? Oke, sudah. Silakan gabung yang personal use. Oh, join langsung Bu, join game. Join game. Oke, join game ya. Oke, terus di presentasi saya tadi itu ada kodenya Bu di bawah. Silakan ketik kodenya itu. Nah, di presentasinya tadi Bu. Oke, di nyatanya. Oke, lanjut di slide terakhir. Nah, itu ada kodenya Bapak Ibu. Setelah masuk tadi kuis ya, silakan masukkan kode ini. Di situ sudah saya siapkan refleksi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Coba diketik lagi. Oh, belum login ya. Coba login dulu di sana. Ya. Pakai ya ID belajarnya. Ya.
Ada yang sudah bisa join Bapak Ibu? Pak Haji? Enggak bisa. Oke, bisa Bu? Ya. Bisa Bu? Ya Bu, langsung join Bu. Iya, masuk anggota. Saya sudah masuk Bu. Join Bu. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Kodenya tadi berapa, Bu Sari? Langsung masukkan Bu. Ya, gabung Bu. Bisa Bu? Nggak valid ya? Oke, nggak apa-apa wes, kita skip aja ya Bapak Ibu. Oke, bisa minta waktunya semuanya berdiri Bapak Ibu. Nggak apa-apa wes, nanti jadi tugas kita. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Oke wes. Oke, kita refleksi sedikit aja Bapak Ibu ya, sebagai terakhir sebagai penutupan tentang hasil diseminasi ini. Semoga kedepannya nanti bisa menerapkan, mengimplementasikan Bapak Ibu semua dengan baik. Tujuannya budaya positif literasi bisa diterapkan di SDN Lubang 3. Oke, monggo Tuhan. Silakan, monggo kita ikuti sama-sama. Oke. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar
Novel bisa ditutup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikianlah penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Nazim. Sungguh menarik sekali bagi kita. Semoga ini menjadikan motivasi untuk kita sebagai pendidik bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Acara yang terakhir adalah penutupan. Untuk doa nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Subur. Sebelum menutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjalani acara terakhir, mari kita niati berdoa secara ikhlas. Semoga kegiatan yang kita lakukan tadi mendatangkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadaniyah wa ala kulliyatin syarifah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taghfir lana jami'a al-hajat wa tuqina bihi min sayyi'at وترفعنا بها لك الدرجات وتبلغنا بك الخيرات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة في الموت ورحمة من الله. اللهم وإنا في سكرات الموت ونجاة من النار والبركة. اللهم إني أسألك ya Allah ya Rabbi dengan kuasa Jenengan ya Allah, berilah pertemuan hamba pada hari ini pertemuan yang membawa manfaat maslahah ke depan lebih baik ya Allah, karena hanya kepada Muhammad memohon ya Allah dan hanya kepada Muhammad meminta ya Allah ya Rabbi. Berilah kami semua dewan guru asisten kesehatan agar kami bisa melakukan kegiatan hamba ke depan lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya. Saya jadi nanti minta fotonya bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Endertati selaku Kepala Sekolah SDN Lumbang 3 yang akan memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Ahmad Nazim sebagai JGP Angkatan 9. Aksi nyata tentang budaya pembiasaan literasi sudah sangat baik dan dapat diimplementasikan ke semua kelas. Harapannya dapat meningkatkan minat baca murid dan motivasi belajarnya, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Mayasari selaku rekan sejawat dari Bapak Ahmad Nazim di SDN Lumbang 3 ingin memberikan tanggapan atau umpan balik tentang aksi nyata yang telah dijalankan Bapak Ahmad Nazim sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Harapan semua warga sekolah mampu melaksanakan budaya literasi dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berliterasi, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan bercerita. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merefleksi tentang hasil diseminasi budaya positif literasi melalui Classroom Library
alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan baik, dan semoga hasilnya nanti bisa mengimbaskan kepada semua warga sekolah, terutama SDN Lumbang 3. Peristiwa yang sudah saya lewati, alhamdulillah banyak momen-momen yang membuat saya lebih motivasi untuk lebih belajar lagi bagaimana cara mempresentasikan atau memaparkan hasil budaya positif yang sudah saya angkat di SDN Lumbang 3. Perasaan saya sangat senang, bahagia, lega karena sudah memberikan hasil yang terbaik sebagai tugas guru pendidikan, guru penggerak. Intinya kedepannya lebih termotivasi lagi untuk lebih baik memberikan atau menjadikan pemimpin atau coach kepada rekan sejawat dan kepala sekolah. Yang ketiga, tentang pembelajaran, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat hasil diseminasi, bahwa pembelajarannya kita harus bisa lebih belajar lagi tentang budaya positif, terutama di modul 1-4. Banyak kegiatan atau program-program yang ingin saya rencanakan, dan semoga harapannya nanti bisa berjalan, bisa mengimplementasikan, dan hasilnya bisa membuat SDN Lumbang 3 lebih berkembang lagi. Terakhir, penerapan atau perubahan apa yang ingin saya lakukan di depannya. Dengan adanya program ini, pastinya ada rencana tindak lanjut ke depannya. Hasilnya nanti akan lebih diimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat yang lain, terutama di beberapa kelas. Semuanya diharapkan sudah punya classroom library atau perpustakaan kelas, dan juga tentang budaya positif, tentang restitusi. Diharapkan semua guru bisa melakukan restitusi dengan baik ketika ada muridnya bermasalah. Baik, itu saja refleksi dari saya tentang hasil diseminasi budaya positif, pembiasaan literasi melalui classroom library. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.